Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya dan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah seminar SDM Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi mata kuliah seminar SDM. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung pada materi yang pertama. Tapi sebelumnya, semoga apa yang saya akan sampaikan nanti mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke bab pertama. Oke, pada materi yang pertama kita belajar tentang namanya globalisasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, di era sekarang dunia bisnis sudah berkembang sangat cepat. Benar-benar sangat cepat. Perusahaan gak cuma berjalan di satu negara aja, tapi perusahaan bisa punya cabang di berbagai negara. Nah, kondisi saat ini atau kondisi tersebut itu bisa disebut dengan namanya globalisasi. Karena perusahaan sudah mendunia, cara mengelola karyawan pun juga harus berubah. Perusahaan harus bisa mengatur karyawan dari budayanya, bahasanya, dan aturan kerja yang berbeda-beda. Contohnya, kayak perusahaan Toyota atau Samsung. Mereka kan salah satu perusahaan yang sudah tersebar di berbagai negara. Mereka punya pekerjaan dari berbagai negara juga. Nah, tugas HRD atau bagian sumber daya manusia harus bisa mengatur semuanya supaya tetap kompak dan sesuai dengan prosedur atau tujuan perusahaan. Jadi, globalisasi MSDM adalah proses mengelola tenaga kerja dan lingkup internasional, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, sampai pemberian gaji atau kompensasi. Menurut Gary Deseller, MSDM itu adalah kebijakan dan praktik untuk mengelola orang dalam organisasi. Sedangkan menurut Robbins, menekankan bahwa SDM global harus mampu menghadapi perbedaan budaya atau negara. Jadi, kalau kita analogikan, HRD itu seperti kapten kapal internasional. Jadi, walaupun kapalnya dari mana, terus orang-orang yang di dalam kapalnya orang mana, dari negara mana, bahasanya dari mana, berbeda-beda, mereka harus tetap kompak dan bekerja sama agar kapal tersebut bisa mencapai tujuan yang sama. Globalisasi MSDM punya berbagai tantangan, di antaranya perbedaan budaya kerja. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, aturan ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, cara komunikasi. Contohnya, budaya kerja Jepang terkenal disiplin dan tepat waktu, sedangkan di berbagai negara lain lebih santai. Kalau perusahaan gak bisa menyesuaikan, bisa jadi konflik antar karyawan. Tapi di balik tantangan itu ada keuntungan besar juga. Perusahaan bisa mendapatkan SDM terbaik dari berbagai negara dan meningkatkan daya saing yang luar biasa. Kesimpulannya, globalisasi MSDM itu sangat penting di era modern karena perusahaan sekarang dituntut mampu
mengelola SDM secara internasional dengan tetap menghargai budaya dan karakter dari masing-masing negara. Sekian mungkin dari materi yang pertama. Selanjutnya materi kedua. Oke, sekarang kita ke materi kedua, yaitu pengertian dan tantangan MSDM di era kontemporer. Pada materi ini, kita membahas pengertian MSDM dan tantangan di era kontemporer. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengelola tenaga kerja supaya tujuan perusahaan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, karyawan itu bukan cuma dianggap pekerja biasa, tetapi aset penting di dalam suatu perusahaan. Menurut Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan kerja agar efektif dan efisien. Sedangkan menurut Mangkunegara, MSDM mencakup seluruh proses mulai dari perekrutan sampai pengembangan karyawan. Jadi kalau diibaratkan perusahaan itu seperti tubuh manusia. Nah, SDM itu ibaratnya jantungnya. Jadi kalau SDM-nya bagus, perusahaan juga bisa berjalan dengan baik gitu. MSDM juga punya fungsi penting seperti merekrut karyawan, memberikan pelatihan, memberikan kompensasi, sampai menjaga hubungan kerja. Selain itu, MSDM juga punya peran strategis dalam organisasi. Menurut Dave Ulrich, HRD merupakan bukan cuma mengurus absensi atau gaji, tapi juga membantu perusahaan berkembang dan bersaing. Nah, di era sekarang ada banyak tantangan baru dalam MSDM. Salah satu tantangan terbesar adalah transformasi digital dan otomatisasi. Karena sekarang banyak pekerja mulai digantikan dengan teknologi dan AI. Contohnya, kasir minimarket yang mulai menggunakan mesin self-checkout. Karena itu, perusahaan harus meningkatkan skill karyawannya supaya tidak tertinggal zaman. Nah, selain teknologi, tantangan lainnya adalah persaingan kerja yang semakin ketat, perubahan gaya kerja, dan kebutuhan skill baru. Contohnya, sekarang banyak perusahaan yang mencari karyawan yang bisa menggunakan teknologi digital, bukan cuma kemampuan manual. Jadi, sebagai HRD, kita harus mampu membuat pelatihan dan perkembangan agar karyawan terus berkembang. Nah, untuk kesimpulannya, MSDM di era kontemporer bukan cuma mengelola tenaga kerja aja, tapi juga membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga. Oke, selanjutnya teman-teman kita lanjut ke materi ketiga, yaitu orientasi dan staffing karyawan. Di materi ini kita membahas tentang staffing dan orientasi karyawan. Staffing sendiri adalah proses mencari, menempatkan, dan mengembangkan karyawan sesuai kemampuan yang dimiliki. Jadi perusahaan harus menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Contohnya, orang yang ahli desain jangan ditempatkan di bagian keuangan karena hasilnya bakal tidak maksimal karena bukan pada skillnya. Nah, menurut Geo Redstery, staffing meliputi perekrutan, seleksi, pelatihan, sampai pengembangan karyawan. Nah, tujuan staffing sendiri adalah supaya kerja di perusahaan jadi lebih efektif dan efisien. Proses staffing sendiri biasanya dimulai dari perencanaan kebutuhan karyawan, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, sampai evaluasi kerja. Nah, setelah karyawan diterima, masuk ke tahap orientasi. Orientasi sendiri adalah proses pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan.
Biasanya karyawan akan dikenalkan pada budaya kerja, aturan perusahaan, rekan kerja, dan tugas pekerjaannya. Jadi kalau dianalogikan, orientasi itu seperti hari pertama masuk sekolah baru. Kita perlu dikenalkan dengan lingkungan supaya nggak bingung dan bisa cepat untuk beradaptasi. Orientasi penting banget karena bisa membuat karyawan lebih nyaman dan percaya diri. Contohnya, kalau ada karyawan baru di hotel, mereka akan diajarkan cara melayani tamu, aturan kerja, dan cara komunikasi dengan pelanggan. Kalau orientasi bagus, karyawan bisa lebih cepat memahami pekerjaannya dan lebih loyal lagi terhadap perusahaannya. Jadi kesimpulannya, staffing dan orientasi adalah proses yang sangat penting dalam manajemen SDM agar perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat dan mampu bekerja secara maksimal. Oke, mungkin itu pada materi ketiga. Selanjutnya kita akan materi keempat. Oke, baik. Di materi keempat kita belajar yang namanya rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Pada materi ini kita membahas tentang proses mendapatkan dan mengembangkan karyawan dalam perusahaan. Pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Contohnya, perusahaan membuka lowongan kerja lewat Instagram atau Jobstreet atau website perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah mendapatkan kandidat terbaik atau sebanyak-banyaknya agar bisa untuk diseleksi. Nah, selanjutnya masuk ke tahap seleksi. Seleksi adalah proses memilih kandidat yang paling sesuai. Biasanya ada tes, ada wawancara, ada psikotes, dan tes kesehatan. Kenapa seleksi penting? Karena perusahaan nggak mau salah milih karyawan. Kalau salah rekrut, perusahaan bisa rugi waktu dan biaya. Nah, biasanya kalau setelah diterima, karyawan masuk ke tahap pelatihan. Nah, pelatihan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan supaya lebih efektif. Contohnya, pelatihan penggunaan software, pelatihan pelayanan pelanggan, atau pelatihan keselamatan kerja. Nah, kalau dianalogikan, pelatihan itu seperti pemain bola yang terus latihannya supaya performanya makin bagus. Selain pelatihan, ada juga pengembangan SDM. Kalau pelatihan fokus untuk pekerjaan sekarang, kalau pengembangan lebih fokus ke masa depan atau karir karyawan. Contohnya leadership training, pendidikan lanjutan, atau rotasi jabatan. Tujuannya supaya karyawan siap naik jabatan dan siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Manfaatnya bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat karyawan karena skill dan peluang karir mereka meningkat. Kesimpulannya, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan adalah proses penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membantu perusahaan untuk berkembang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima. Oke, baik teman-teman, kita berada di materi kelima, yaitu penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Pada materi ini, kita membahas penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Karyawan adalah aset penting perusahaan, karena itu perusahaan harus memberikan penghargaan atas kerja kerasnya mereka. Penghargaan karyawan adalah bentuk apresiasi dari perusahaan ke karyawan atas kontribusi dan kinerjanya. Penghargaan biasanya berupa bonus, sertifikat, promosi jabatan, atau pujian dari atasan.
Nah, tujuannya supaya karyawan merasa dihargai dan lebih semangat lagi untuk bekerjanya. Kalau kita analogikan, penghargaan itu seperti hadiah buat orang yang berhasil mencapai targetnya atau mencapai prestasi. Jadi orang tersebut menjadi lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi, dan punya target untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, selain penghargaan, ada juga yang namanya perencanaan karir. Nah, perencanaan karir tersendiri adalah proses membantu karyawan mencapai jenjang karir yang lebih baik. Misalnya, seorang staf diberi pelatihan supaya nanti bisa jadi supervisor atau jadi manajer. Nah, hal ini juga penting supaya karyawan punya tujuan dan masa depan yang jelas di perusahaannya. Nah, kemudian ada yang namanya kompensasi. Kompensasi sendiri adalah balas jasa yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Kompensasi juga bisa berupa gaji, bisa berupa tunjangan, bisa berupa bonus, atau bisa berupa fasilitas lainnya. Kompensasi yang baik bisa meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Contohnya, perusahaan memberikan bonus kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan. Kalau perusahaan tidak memberikan penghargaan dan kompensasi yang adil, biasanya karyawan mudah resign atau tidak semangat kerja lagi karena merasa kurang dihargai. Jadi kesimpulannya adalah penghargaan, perencanaan karir, dan kompensasi itu sangat penting untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan dalam perusahaan. Mungkin itu saja materi di bab 5, selanjutnya kita di bab 6. Oke, baik, selanjutnya materi terakhir yaitu materi ke-6, yaitu tentang pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan SDM, motivasi, dan kepuasan kerja. Jadi pada materi ini kita bisa membahas tentang pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Intinya, materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan menjaga karyawan agar tetap nyaman, produktif, dan loyal. Hubungan tenaga kerja adalah hubungan antara karyawan dan perusahaan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja, di mana karyawan bekerja dan perusahaan memberikan upah. Hubungan ini sangat penting karena kalau hubungan kerjanya baik, karyawan akan merasa dihargai dan nyaman, dan dampaknya mereka akan lebih produktif, lebih konflik bisa berkurang, maksudnya konfliknya bisa berkurang dan loyalitas akan meningkat. Contohnya, kalau atasan terbuka dan adil dalam membagi tugas atau memberi gaji, karyawan biasanya lebih semangat kerja. Tapi kalau tidak adil, ini bisa menimbulkan konflik antara karyawan, bahkan karyawan bakal lebih banyak yang keluar gitu. Nah, selain itu, perusahaan juga perlu melakukan pemeliharaan sumber daya manusia. Artinya, perusahaan menjaga kondisi karyawan agar tetap sehat, aman, dan nyaman dalam bekerja. Contohnya seperti memberikan fasilitas kerja, tunjangan, atau kegiatan seperti olahraga dan rekreasi. Tujuannya supaya karyawan tidak mudah stres dan tetap betah bekerja di suatu perusahaan tersebut. Manfaatnya bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat karyawan karena kesejahteraan meningkat dan mereka merasa diperhatikan. Selanjutnya ada motivasi kerja. Motivasi tersendiri itu adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Sederhananya, motivasi itu alasan seseorang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Misalnya,
Ada yang termotivasi karena ingin gaji besar, ada juga yang ingin naik jabatan. Kalau motivasinya tinggi, biasanya kinerjanya juga ikut meningkat. Selain motivasi, ada juga yang namanya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidaknya seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti gaji, lingkungan kerja, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Contohnya, kalau seseorang bekerja di tempat yang lingkungannya nyaman, gajinya sesuai, dan ada kesempatan naik jabatan, maka dia akan merasa puas dan cenderung bertahan lebih lama. Karena kalau sebaliknya, kalau lingkungan kerja tidak nyaman dan tidak ada perkembangan karir, karyawan bisa cepat bosan dan pengen punya niatan untuk keluar atau resign. Jadi kesimpulannya, perusahaan tidak hanya perlu merekrut karyawan, tapi juga harus menjaga hubungan kerja, memberikan motivasi, dan menciptakan kepuasan kerja. Dengan begitu, karyawan bisa bekerja secara optimal dan tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya berikan kepada rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah teman-teman pahami. Jika ada keterangan atau materi yang teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.